Shalom saudara. Shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa kita tepat pada sore hari ini. Kita percaya bahwa dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah. Di tengah-tengah kita Tuhan hadir, dan dalam kehadirannya kita memuliakan Dia. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bahwa hidupku.
damai di rumah kudus ini Tuhan, berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, dalam persekutuan ini, dalam perkumpulan ini, Engkau yang hadir bagi kami, Engkau yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi, dan Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kami datang tidak sama seperti nanti pulang, tapi Tuhan membekali kami dengan hikmat dari surga melalui pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Pimpinlah kami Bapa dari awal sampai selesai ibadah ini, biar ibadah ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita satu pujian Maru Tuhan Diki.
mujizat oleh karena kemurahan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yalah Bapa di surga, Kau melihat kami di sini anak-anak, kami rindu mendengarkan firman. Bersabdalah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya, mengamalkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul Pedoman-pedoman hikmat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Tiap firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang kasih firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan berkati, saya yakin kita pernah punya pengalaman bagaimana kita bingung, kita tak berdaya, harus berbuat apa, nggak kuasa. Barangkali kita juga menangis ketika itu, nggak tahu bagaimana Tuhan, apa yang harus saya lakukan, tidak tahu, nggak berdaya. Ada persoalan atau ada masalah yang benar-benar membuat kita bingung. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan berkati, minggu hari ini Tuhan menguatkan kita untuk kita jangan lagi khawatir. Amin. Jangan lagi khawatir ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, kita datang kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, memampukan kita, memberikan kita ketenangan, kepastian. Yakin ya? Bapak Ibu, ada satu penelitian. Ahli ingin mengetahui bagaimana daya tahan seekor kodok. Kita kenal ya kodok ya. Bagaimana sih ketahanan kodok ketika menghadapi masalah? Lalu dimasukkanlah beberapa ekor kodok ke dalam panci yang transparan, kemudian ditutup. Panci berisi air ya. Kemudian diletakkan di atas kompor, dinyalakan api kompornya. Jadi direbus gitu ya. Apa yang terjadi dengan kodok-kodok ini ketika direbus? Ketika air mulai hangat, kodok-kodok itu mulai gelisah. Nah, ada yang sudah langsung lompat-lompat, mulai hangat, wah lompat. Tapi ada juga kodok yang tenang. Dia tenang aja, berenang gitu ya, masih tahan gitu ya, kasih tahan. Dia lagi oleh ahli. Terus dipanasin lagi, ditinggikan suhunya ya, dibesarkan apinya. Mulai panas, yang lompat tadi mungkin lompat-lompat, lalu yang tenang tadi dia sudah mulai gelisah, tapi airnya sudah mulai panas. Dan pada akhirnya ketika air itu mendidih, nah, kodok yang tadinya tenang begitu, itu ternyata udah gak kuat lagi untuk melompat, dan akhirnya dia mati. Yang selamat itu yang dari sejak awal dia lompat-lompat, wah lompat-lompat ya, ada apa nih, gitu ya. Dari penelitian ini terlihat bahwa ternyata daya tahan kodok gitu ya, ketika dia menghadapi masalah tadi, ketika dia bergerak itu lebih kuat ketimbang tadi kodok yang santai ya. Santai, oh panas, begitu dia udah rasa panas dia mau melompat, tenaganya sudah habis. Nah Bapak Ibu, ternyata kita manusia ada miripnya juga tentang daya tahan ini ya, ada miripnya. Jadi kita manusia ketika kita menghadapi masalah, kalau kita hanya berdiam diri gitu, merenung kayak seperti tadi, oh nangis gimana tuh, nggak tahu nih apa aku harus perbuat gitu. Ternyata itu yang lebih drop. Wah, akhirnya ada yang stres, sakit segala macam. Tetapi manusia yang ketika dia menghadapi masalah,
Lalu dia berusaha, apa nih yang harus aku lakukan? Dia bekerja, mencari jalan bagaimana untuk memecahkan masalahnya. Ternyata itu yang lebih kuat. Tahan uji. Jadi firman Tuhan katakan, segala pergumulan ini bisa membuat kamu tahan uji. Ternyata itu penting. Segala persoalan-persoalan pergumulan itu membuat kita itu juga menjadi, firman Tuhan katakan, menjadi murni. Karena ada kalanya kita perlu dibakar jadi seperti emas. Tuhan katakan emas saja harus dibakar supaya murni. Dan begitu juga iman kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, jangan langsung kita drop ya, jangan langsung waduh, kita langsung berlarut dalam kesedihan. Jangan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa ayo lakukan sesuatu. Nah, firman Tuhan katakan di ayat 4 tadi, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan penabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi pekerjaan, kehidupan yang berat, lalu kita lihat, waduh ini keadaan gimana gitu ya. Aduh, situasi politik sekarang nggak menentu. Ini gimana nanti ini presiden terpilih, baik atau enggak nanti ini? Jangan-jangan ekonomi tambah parah. Apa yang kita harus lakukan? Dan dia hanya bicara, mempersoalkan keadaan. Nanti bagaimana gitu? Tapi Tuhan katakan, jangan, lakukan sesuatu, berbuat. Bahkan jangan hanya satu, lakukan banyak. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Bayangkan, jangan lihat, wah ini nanti hujan nih, kemana nggak bisa kerja kali ini. Ya, kalau orang mau menabur lihat, wah nih mau hujan atau enggak nih, wah nggak cocok nih, gitu ya, nggak jadi menabur. Nah, firman Tuhan mengatakan, sudah tabur, jangan lihat musim, nggak jadi nanti. Nah, pagi hari sudah menabur, malam hari jangan beristirahat, masih terus bekerja. Nah, Tuhan mengingatkan, jangan hanya satu usaha, lakukan beberapa. Kenapa? Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi ketika kita mencoba satu usaha, jangan lalu kita berpikir bahwa ini memang yang pas nih buat saya harus lakukan ini. Nah, ketika dia melakukan itu gagal, langsung Tuhan gimana nih? Aku harus berbuat apa lagi? Nah, firman Tuhan mengingatkan, loh, aku kan sudah mengatakan jangan cuma satu. Ya, Tuhan bilang lakukan lagi beberapa. Kamu tidak akan tahu nanti mana yang ini berhasilkah, yang itu yang berhasilkah, atau kedua-duanya, atau beberapa itu yang berhasil. Nah, bagaimana soal keberhasilannya? Serahkan kepada Tuhan. Kita menabur, dan bagaimana benih itu bertumbuh, itu urusan Tuhan. Ya, Tuhan katakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita tidak tahu bagaimana Allah bisa menumbuhkan tanaman dari benih, kemudian menjadi pohon yang besar. Itu bagian Allah. Kita menabur dan merawatnya. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, jangan kita berhenti kepada satu usaha. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga misalnya, jangan berhenti kepada satu usaha. Lakukan beberapa usaha, dan pasti bisa. Kenapa? Karena Allah
memberikan kita pikiran, memberikan kita talenta, memberikan kita karunia. Setiap kita diberikan oleh Allah. Nah, itulah yang kita kembangkan, kita gunakan pikiran kita dengan kreativitas kita. Jangan kita berdiam diri. Terus kita berjuang. Jangan lihat, nunggu situasi tenanglah baru saya akan melakukan pekerjaan ini, melakukan usaha ini. Jangan. Lakukan beberapa. Nanti lihat Tuhan yang akan menumbuhkan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan, menabur, apakah itu semua berhasil? Belum tentu. Ketika kita menabur, kita melakukan kebaikan, ada saja iblis yang menabur kebencian. Kita menabur benih gandum, malam hari ada iblis yang menabur lalang. Selalu ada. Tapi kita jangan putus asa. Jangan putus asa dalam berbagai bidang. Dalam pelayanan misalnya. Nah, kita tahu di jemaat kita ini, ya, ini masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Tetapi kita jangan putus asa. Kita harus berjuang terus. Menjangkau orang-orang, menjangkau jiwa-jiwa untuk bisa hadir memenuhi rumah ibadah. Tetapi kita tidak cukup hanya duduk menunggu. Firman Tuhan katakan, lakukan usaha. Lakukan usaha. Yang dengan berbagai cara kita lakukan, kemudian bagaimana hasilnya itu serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita memiliki usaha. Apa upaya kita untuk menghadirkan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, ketika saya merintis gereja Cipayung, GKP Cipayung yang sekarang tempat saya melayani, itu awalnya dari 9 keluarga. Nah, tetapi bagaimana menghadirkan jemaat-jemaat supaya orang tahu gitu ya. Saya bikin poster, saya tempel di lapo-lapo. Ada nih gereja GKPI, ayo beribadah. Kemudian kami undang pembicara-pembicara, tokoh-tokoh yang cukup terkenal. Lalu saya buat posternya, saya tempel lagi. Wah, ini ada pengkhotbah gitu ya, ketua PGI, kemudian ada beberapa dosen-dosen yang dikenal. Ya udah, tempel poster itu. Tujuannya ya supaya orang kenal bahwa ini ada GKPI di Cipayung. Nah, kemudian dari yang hadir, ya, ajak teman-teman, gitu ya. Akhirnya sekarang sudah jadi jemaat penuh ya, jemaat khusus dari Posko Baktian. Itu sudah 100 lebih anggota jemaat dan 60-an kepala keluarga. Ya, saya melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi memang kita juga tidak tinggal diam juga, menunggu gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ya kita juga harus punya nih usaha gitu. Apa yang harus kita lakukan? Saya sempat usulkan yang gimana kalau nanti kita datangin calon-calon yang untuk bisa hadir gitu ya. Nah, saya siap tuh untuk mengunjungi mereka. Ayo hadir untuk kita buat poster-poster. Ada usaha, tidak cukup satu, beberapa gitu. Nah, selebihnya nanti serahkan kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu, tapi kita harus berusaha. Jadi tidak cukup kita hanya duduk di sini menanti mereka datang. Bahkan firman Tuhan katakan, seorang raja membuat perjamuan, yang diundang tidak datang, ayo pergi ke pinggir jalan, undang mereka gitu ya. Artinya jangan dibiarkan jamuan ini, setiap minggunya ada jamuan ya, jamuan firman, persekutuan dengan Allah. Jangan biarkan kosong, tapi kita berusaha menjangkau jiwa-jiwa. Saya yakin masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum
tersentuh ya, belum berjumpa dengan orang-orang yang mengajak mereka untuk hadir. Dan saya yakin kita ada semangat untuk itu. Amin ya, Bapak Ibu ya, ada semangat untuk itu. Karena ya itulah sesungguhnya semangat kita orang Kristen, orang percaya. Firman Tuhan katakan keselamatan itu bukan untuk kita sendiri, tapi kita bagikan. Inilah ada pekabaran Injil itu. Jadi sukacita kita bagikan kepada orang lain. Kita berbuah sebagai kita cabang-cabang pokok anggur ya, Yesus pokok anggur, cabang-cabang kita berbuah. Buahnya kan bukan untuk kita. Buah anggur yang kita hasilkan itu kita bagikan kepada orang lain. Jadi keselamatan harus kita bagikan. Itu yang menjadi keselamatan untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Karena itulah misi Kristus untuk seluruh manusia selamat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menabur tadi, tentu ada banyak suka duka, kepedihan. Tetapi janji Tuhan, ini Tuhan yang berjanji. Apa yang Tuhan janjikan? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi ketika kita dengan kesulitan kita, dengan ketidakberdayaan, ya termasuk kita ya, kita bisa dikatakan ya kita masih banyak kekurangan ya, ketidakberdayaan. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa berbuat sesuatu. Percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita dalam tangis kita untuk mengajak orang-orang untuk hadir. Itu Tuhan akan perhitungkan pada waktunya nanti. Pasti kita akan bersorak-sorai. Itu di Mazmur 126 ayat 5. Dan ayat 6-nya ini luar biasa lagi janji Tuhan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pasti. Luar biasa. Amin. Pasti. Jangan kita takut. Walaupun kita harus menangis, kita harus menderita untuk membesarkan pelayanan ini. Kita tidak tahu pelayanan jemaat Tuhan itu tidak berjalan hanya 5 tahun, 10 tahun, tidak. Itu sampai kedatangan Yesus. Sehingga tangis kita hari ini, kita tidak tahu berapa tahun lagi mungkin kita sudah tidak ada di sini. Itu akan membuahkan hasil. Itu harus kita amini. Begitu ya Bapak Ibu ya, harus kita amini. Sehingga jangan kita berpikir jemaat yang sudah kita bangun di sini, kita berpikir ini cukuplah 10 tahun selesai. Tidak. Sampai kedatangan Tuhan. Nanti tangis kita sudah tidak ada di sini, kita melihat dari surga, wah sudah besar ya, udah penuh, waktu ini udah berpindah tempat ke gedung 10 kali lipat misalnya. Siapa yang tahu? Ya firman Tuhan katakan, engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi Allah yang melakukannya melalui kita. Kita tidak tahu, kita hanya alat-alat. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah di sini dengan keterbatasan kita, saya yakin ke depan kita akan bertambah jiwa demi jiwa dan ini akan penuh. Amin. Amin. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kita ketika kita menabur, yang kita tabur itu juga harus kita perhatikan benihnya. Jangan yang kita tabur benih yang kurang baik. Jadi yang kita berikan bagi Tuhan itu adalah benih yang terbaik, yang kita berikan, yang kita tabur bagi Tuhan, dan ini kita berikan kepada orang lain. Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan kepada orang-orang yang
hina, yang tak berdaya, orang-orang marginal, itu kita juga berarti melakukannya bagi Tuhan. Nah, sehingga kita harus melihat kebaikan bagi orang-orang yang akan kita taburkan tadi benih ya. Dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kemudian di Hosea 8 ayat 7 dikatakan juga, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung atau badai. Kita sering mendengar siapa yang menabur angin akan menuai badai. Nah, itu dari firman Tuhan diambil ya. Nah, sehingga apa yang kita tabur, nah itulah nanti yang kita lihat hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, kita menunjukkan kasih kita, percayalah pada akhirnya kita juga akan menuai kebaikan. Kita akan menuai kasih dari orang-orang yang sudah merasakan kasih kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan berkati, firman Tuhan juga mengingatkan ketika kita menabur, kita jangan undur diri, jangan kita lalu mundur. Tuhan minta kita tetap maju. Karena itu tadi dalam Mazmur 126 ayat 6 dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis. Ya, jadi berjalan maju. Jadi Bapak Ibu, walaupun berat pergumulan kita, tetaplah berjalan maju. Jangan mundur. Kalau kita ingat perlengkapan senjata Allah, itu perlengkapan itu juga menggunakan perlengkapan untuk kita maju. Jadi bukan untuk kita berbalik mundur. Sehingga apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, maka kita berusaha. Jangan lagi melihat wah ini bagaimana cocok atau enggak. Lakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan jangan mundur. Jangan mundur, karena Tuhan meminta kita maju sebagai pemenang. Maju sebagai pemenang. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengamini ini dan mengandalkan Tuhan, maka seperti janji Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang terus maju, hidup, beriman dalam Tuhan. Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan. Kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita berusaha, tidak berhenti kepada satu usaha. Kita lakukan, gagal usaha ini, lakukan yang lain, lakukan yang lain. Itu membuat kita terampil, membuat kita memiliki kemampuan yang lebih. Nah, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam usaha kita, maka janji Tuhan kita akan seperti pohon di tepi aliran air. Kita tidak akan pernah merasa kekeringan di kala musim kemarau. Kita akan terus berbuah, kita akan terus segar di tengah segala pergumulan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang memberikan kami semangat dan kekuatan untuk kami terus berjuang, berusaha di tengah segala pergumulan yang kami hadapi. Bapa, biarlah ketika kami menghadapi pergumulan, tantangan, masalah, kami tidak berhenti, kami tidak berkeluh kesah, tetapi kami terus berjalan maju mengatasinya di dalam tangan kasih penyertaan. Kami akan terus menghadapinya
dengan mengandalkan Engkau. Bapa, berikan kami iman yang kuat, iman yang teguh, agar kami senantiasa memiliki kekuatan dalam hidup kami di tengah keluarga kami. Ya Allah Bapa di surga, Engkau Tuhan melihat jemaat-Mu di sini dengan segala pergumulan. Ya Allah Bapa di surga, kami sangat yakin bahwa Engkau lah yang telah memberkati kami melalui jemaat di sini. Karena itu Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong, memberkati kami untuk kami mengembangkannya, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa, untuk mereka hadir memenuhi rumah-Mu, untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, bersuka cita menikmati jamuan yang Engkau berikan. Ya Allah Bapa di surga, Engkau Tuhan yang menguatkan kami di tengah segala pergumulan kami. Engkau berikan kami hikmat dan bijaksana, sehingga Tuhan kami mampu melihat apa yang harus kami lakukan di dalam kasih penyertaan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sedang bermasalah, yang sedang sakit, yang sedang menghadapi banyak pergumulan. Engkau tolong, Engkau berkati. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang bermasalah Engkau tolong untuk mereka mampu menyelesaikannya dengan baik di dalam kasih penyertaan. Ya Allah Bapa di surga, Engkau juga melihat anak-anak-Mu, Engkau yang menolong mereka dalam mereka mencari teman hidup mereka. Engkau Tuhan yang memilihkannya bagi mereka. Biarlah Bapa, Engkau juga yang memberkati keluarga, orang tuanya, sehingga Tuhan mereka tetap merasakan kasih penyertaan. Biarlah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, yang kami baru saja menyelesaikan proses pemilihan presiden dan calon-calon anggota legislatif. Biarlah Bapa di surga, Engkau Tuhan yang memberkati siapapun yang terpilih. Biarlah hikmat dan bijaksana-Mu yang senantiasa berlimpah atas mereka, sehingga Tuhan mereka dapat melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan mereka di dalam kasih penyertaan, sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan damai sejahtera di dalam kasih penyertaan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita semua berdoa Tuhan dan kita semua syukur untuk melayani kepada Tuhan dan orang-orang yang sampai ke ujung dunia. Kita semua syukur untuk melayani kepada Allah. Katakan pujian, betapa hatiku berterima kasih.
berkuasa, kekal, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Inilah firman yang membuat kami yang kuat ya Tuhan. Karena dalam firman itu ada kuasa Roh Kudus yang terus mengendalikan kami dalam hidup kami, meski kami sering dalam kecewa atau putus asa atau merasakan jalan kami buntu. Tapi kami tahu Tuhan, itu hanya semu belaka, karena bukti selalu Engkau tunjukkan bagi kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami untuk penggembalakan kami. Dalam penggembalaan kami melihat Engkau membawa kami ke rumput yang tenang, ke rumput yang hijau, dan air yang tenang. Engkau menjaga kami dengan gadamu dan tongkat, sehingga Tuhan kami sebenarnya tidak pernah kekurangan apapun. Ampuni kami kalau kekhawatiran sungguh dalam hidup kami, tetapi kami sering tidak menyadari bahwa kekuatan-Mu nyata bagi kami. Demikian juga Tuhan, setelah kami merespon, kami juga berani, umat-Mu berani memberikan persembahan syukur untuk mendirikan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena dengan pemberian pengumpulan dana yang sering kami lakukan, kami tahu itu adalah membesarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dengan pilihan yang Tuhan berikan bagi kami, apakah kami mau atau tidak. Tapi pilihan yang baik Tuhan berkati bagi kami. Sesungguhnya siapakah kami sehingga kami mampu membangun kerajaan-Mu, mendirikan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini? Sebab langit adalah tumpuan kepala-Mu dan bumi adalah tumpuan kaki. Segala yang ada pada kami adalah berasal daripada Tuhan. Dan seluruh yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, milik kepunyaan Tuhan. Tapi kami beruntung Tuhan, pilihan Engkau berikan bagi kami, dan pilihan yang baik membawa keuntungan bagi kami. Semuanya ini karena pemberian Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati pemberian kami, persembahan kami untuk terus memajukan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berikan Roh Kudus-Mu supaya kami tetap berani untuk mempersembahkan apa yang kami miliki untuk kemajuan pelayanan firman di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa kekasih selama-lamanya yang memberikan waktu bagi kami pada saat ini, pada hari ini, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi sesama kami, terlebih bagi Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Pak Pendeta melayani berkat bagi kita, saya menyampaikan pengumuman bagi kita semuanya bahwa hari Minggu kita tetap ada di tempat ini pukul 4 sore. Seberapa yang ada, kita jangan putus asa. Pasti ada orang yang mencari karena mungkin haus dan lapar akan firman Tuhan dan ingin bersorak-sorai bersama dengan kita memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada ABP yang memberikan persediaan di tempat ini. Kami tak berdoa supaya kita berkolaborasi untuk melakukan firman Tuhan kepada kami. Puji nama Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Kita bangkit berdiri, Pak Pendeta mau memberikan berkat kepada kita. Kita nyanyikan suatu pujian. Apa sembunyi kuasa Allah.
kuasa Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan berkati, ulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, mulai kita berdoa bersama.